Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'du. Para pemirsa Safina TV yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam-malam pertama di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan bagi setiap kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan telah menjumpai kita dan kita semua yakin, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan suci Ramadan sebagai media bagi setiap hambanya yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Kita meyakini pada hari-hari seperti sekarang, tangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sedang terbuka lebar menanti kita. Kapan kiranya kita kembali mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ruku, sujud, tunduk, bertawajjuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sebuah kalimat yang begitu indah, yang menggambarkan betapa besarnya keinginan Allah Subhanahu wa taala menanti kepulangan kita ke haribaannya yang maha agung dan suci. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hei sekalian manusia, kira-kira Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita dan memanggil kita. Hei sekalian manusia, apakah belum tiba waktunya kalian mengingat aku di dalam hatimu, kembali kepadaku dan mengingat aku di dalam hatimu. Bapak dan Ibu para pemirsa yang saya muliakan, bulan suci Ramadan, bulan di mana Al-Quran digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita semua berkesempatan untuk mengkaji, membaca, mempelajari, memahami kitab suci Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan tempat kita untuk meningkatkan spiritualitas kita. Spiritualitas adalah kualitas yang semestinya dimiliki oleh setiap orang. Dan spiritualitas adalah sesuatu yang bersifat universal. Bisa jadi dimiliki oleh orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Di luar dari agama Islam banyak orang yang memiliki spiritualitas. Dalam maknanya bahwa spiritualitas adalah suasana kejiwaan yang memiliki kesadaran atas kekuatan yang maha kuasa, supranatural. Di saat yang sama melahirkan empati, kebijaksanaan, tunduk kepada Allah, ada kepatuhan untuk melayani sama manusia, ada keinginan untuk berbuat baik, berbakti, dan menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Itu adalah hal-hal yang bersifat spiritualitas, yang semestinya di bulan suci Ramadan, selain kita berpuasa, selain kita memperbanyak sholat dengan berbagai macam sholat-sholat sunat yang bisa kita lakukan, selain kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, selain kita munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya yang ingin didapatkan dari seluruh perbuatan ritual yang kita lakukan dalam amal-amal sepanjang bulan suci Ramadan adalah ketika spiritualitas kita menemukan bentuknya yang hakiki dalam makna
Transendensi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala begitu kuat melekat di dalam jiwa kita, sehingga tidak ada ruang yang kita lakoni dalam hidup kita. Tidak ada peristiwa yang kita lalui dalam hidup kita ini. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan ketika itu kita yakini bahwa kita sandarkan hanya kepada Allah dalam rangka meraih ridhonya dan bentuk dari refleksi kesyukuran kita kepadanya. Di saat yang sama, secara horizontal, nilai-nilai kemanusiaan kita semakin meningkat. Kesadaran kita terhadap kecintaan untuk membangun tatanan peradaban dunia yang damai. Kesadaran kita untuk membangun kesamaan, sederajat dengan sesama manusia. Tidak ada klan sosial yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, kecuali menempatkan manusia pada posisi mereka yang paling berkhidmat terhadap sesama manusia. Nabi cukup mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Itu makna spiritualitas antara lain dalam pengertian hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Bahwa kita harus menjadi kelompok manusia terdepan. Sebagai orang yang bertakwa, meraih kualitas takwa dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan, kita kemudian menjadi orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam rangka membangun khidmat dan pelayanan sosial kita. Membangun hubungan persatuan, persaudaraan, menciptakan kecintaan, hubungan baik antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tapi di saat yang sama, kita melakukan perlawanan, penolakan, penegasan terhadap berbagai macam bentuk kezaliman yang ada di muka bumi ini. Supaya spiritualitas kita raih di bulan suci Ramadan ini, maka sebetulnya di bulan Ramadan ada 3 kesempatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita asah, untuk kita tingkatkan, yang ujungnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bulan suci Ramadan, agar supaya spiritualitas kita mengalami kemajuan dan peningkatan, maka yang pertama yang harus kita bangun di bulan Ramadan adalah meningkatkan kualitas ma'rifah kita. Ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifah kita kepada keluarga suci Rasulullah. Ma'rifah kita kepada Al-Qur'an. Ma'rifah dalam maknanya yang mungkin bisa kita pahami adalah mengenali. Tetapi tidak sebatas mengenali. Memakrifati berarti mengenali sekaligus berpihak. Menjadi bahagian darinya dan hidup di dalam tuntunan naungan, bimbingan, ajaran yang disampaikan kepada kita dari Allah di dalam Al-Quran, melalui Nabi, keluarga Nabi, dan seluruh taklif dan tanggung jawab kita tuntaskan. Itu antara lain bangunan ma'rifah yang harus kita bangun. Memakrifati kehidupan alam semesta dan manusia. Ini adalah hal-hal yang menjadi derivat dari kesadaran kebertuhanan kita. Memakrifati Allah, memakrifati Nabi. Seorang penulis 100 toko, namanya Michael Hart. Ditanya oleh orang-orang di Inggris sana. Dia bertanya begini, "Tuan, Anda bukan Muslim. Anda bukan seorang Muslim. Kenapa Anda menempatkan Muhammad pada posisi nomor 1 di dalam buku Anda?" Apa jawaban Michael Hart? Dia mengatakan, "Saya sudah meneliti seluruh manusia. Dan saya tidak menemukan sosok seperti manusia bernama Muhammad yang seluruh hidupnya adalah masalah dan tidak ada masalah yang dihadapi kecuali dia selesaikan secara baik dan benar." Itulah sosok Nabi kita, manusia agung. Dan kita ketahui bahwa problem yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad terbesar adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Sehingga Nabi tidak pernah menginginkan ada manusia yang terlantar dari kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, setelah kita bangun ma'rifah, yang kedua adalah mahabbah. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita membangun dan memperkuat kualitas kecintaan kita. Karena kita tidak mungkin bisa mencintai kecuali mengenal, memakrifati.
Maka setelah ma'rifah kita harus memiliki kecintaan, mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada keluarga suci Nabi, kepada seluruh manusia dan alam semesta ini. Sehingga orang yang mencintai, tidak ada yang terbetik dalam kesadarannya kecuali menghendaki agar yang dia cintai selamat. Maka sikap orang-orang yang memiliki cinta yang diproduksi di dalam bulan suci Ramadan adalah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelamatkan selamat dan menyelamatkan tatanan peradaban umat manusia. Setelah mahabbah, yang kedua adalah taat. Ketaatan adalah simpul dari ma'rifah, mahabbah, dan taat. Ketaatan adalah modal kita untuk mengimplementasikan. Tidak ada agama tanpa ketaatan, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan tidak ada ketaatan kecuali ada imamah, ada kepemimpinan. Maka ketaatan itu mutlak menjadi bahagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bangunlah alamat, ciptakan keyakinan, hidupkan ma'rifah kita dan kecintaan kita kepada sesuatu yang kita taati. Karena tidak pernah ketaatan itu berwujud kecuali kita mengenali apa yang kita taati dan kita membangun cinta kepada ketaatan kita. Ketaatan kita dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Al-Qur'an, ketaatan kita kepada agama ini, ketaatan kita terhadap nilai-nilai konsensus yang kita miliki dalam kehidupan sosial masyarakat. 3 hal ini kalau kita miliki, maka kita akan punya kesadaran yang selanjutnya dari spiritualitas kita adalah menolak seluruh bentuk kezaliman. Bulan suci Ramadan bagi kita, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita hari-hari ini menyaksikan bagaimana Palestina semakin mengenaskan di bawah bombardir pembunuhan secara kejam oleh Zionis Israel. Dan saatnya di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang lazim di seluruh dunia di hari Jumat terakhir, mari kita keluar dari rumah-rumah kita semua, bersama dengan kita berpuasa, bersama dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai kemanusiaan kita dan pemihakan kita kepada manusia tertindas yang ada di Palestina. Kita keluar berteriak, menyatakan protes terhadap tindakan zalim oleh satu kelompok manusia yang paling biadab bernama Zionis Israel. Untuk kemudian kita ekspresikan dengan melibatkan bantuan kita minimal secara moral, kalau bisa secara material kita dukung pejuang Palestina sehingga bisa menghancurkan Zionis Israel, dan kita menjadi orang-orang yang mengambil kesempatan untuk itu. Bulan suci Ramadan, menurut hemat saya, jika kita ingin meraih maghfirah pada puncaknya setelah spiritualitas kita bangun di atas ma'rifah, mahabbah, dan taat, maka akhir bulan suci Ramadan kita tuntaskan dengan menyatakan protes terhadap kezaliman Zionis Israel, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara yang berpihak dengan kebrutalan dan tindakan paling biadab di zaman ini oleh Zionis Israel, termasuk pemimpin negara-negara Arab yang membiarkan rakyat Palestina berada dalam kesengsaraan yang paling mengenaskan. Kelaparan menimpa mereka. Di tengah-tengah kelaparan mereka dibom dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, pemirsa Safina TV yang saya muliakan, mari kita sama-sama merenung bahwa jika kita refleksikan ini di bulan suci Ramadan bersama dengan munajat kita, bersama dengan Qiyamul Lail, bersama dengan doa kita, bersama dengan ritual-ritual pembacaan ayat suci Al-Quran, bersama dengan doa iftitah yang kita lantunkan setiap saat, bangun juga jiwa kemanusiaan kita. Dan jangan pernah membiarkan bulan suci Ramadan ini berlalu tanpa kita menegaskan pemihakan kita kepada al-haq dan penolakan kita terhadap al-batil. Dan simpul kebatilan hari ini, di abad kita, di masa kita hidup hari ini, adalah Zionis Israel yang didukung secara mutlak oleh Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara yang bersama dengan Amerika Serikat, termasuk sejumlah negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Kalau ini kita lakukan, saya meyakini ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi cukup mengatakan kepada kita, tidak menjadi bahagian dari golonganku mereka yang menyaksikan
nasib sesama manusia yang sedang tertindas tapi tidak punya empati baginya. Bulan suci Ramadan adalah bulan bagi kita untuk melembutkan kepekaan sosial kita, mengasah empati kita terhadap nasib sesama manusia. Jika ini kita bangun, saya terlalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhannya seluruh manusia, Allah yang menciptakan semesta ini dengan cinta kasih yang tidak pernah mengizinkan terjadinya kezaliman antara manusia satu dengan manusia yang lain, pasti akan berpihak dengan kita dan akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terpilih. Dan menurut hemat saya, itulah spiritualitas yang memungkinkan kita capai dengan seluruh ritual yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Spiritualitas yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal, tapi di saat yang sama kita tidak berjarak dengan nasib umat manusia yang sengsara, yang ditindas, yang dihinakan oleh manusia yang lainnya. Dengan demikian, kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua, memberi taufik ke dalam hati kita. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Kita mohon pada Allah agar Allah memasukkan ke dalam hati kita taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.